Hari ini kita berada di bulan Rajab, bertepatan hari ini dengan tahun baru Masri, dan tema hari ini dengan Isra Mi'raj. Kita tingkatkan kualitas sholat, kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengenal Isra dari surat Al-Isra. Ada dua penamaan surat ini. Yang pertama disebut dengan surat Al-Isra, yang kedua disebut dengan surat Bani Israel, yang terdiri dari 111 ayat. Ayat pertama dimulaikan oleh Allah dengan kalimat tasbih, dan pada ayat 111 Allah tutup dengan kalimat tahmid dan takbir. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kata ulama tafsir, kalau ada ayat-ayat yang dimulaikan dengan kalimat tasbih, ayat itu penuh dengan keajaiban dan kegaiban. Kita akan menelusuri satu ayat saja untuk mengenal perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalimat tasbih muncul, menunjukkan ada satu berita metafisik dan ada berita fisika dan metafisika. Metafisik itu adalah berita tentang kegaiban, dan fisika itu adalah berbicara tentang alam nyata dari ujung timur sampai ujung barat. Kalimat ini kata Imam Mutawalli Sa'rawi dalam kitabnya Isra dan Mi'raj, kalau ada ayat kalimat tasbih itu menunjukkan kita juga dituntun. Yang membaca ayat ini kita dituntun untuk banyak-banyak bertasbih, untuk banyak-banyak mengucapkan subhanallah. Kenapa? Karena setiap fenomena yang terjadi di alam semesta yang tidak mampu dilogikakan dengan akal berpikir manusia, di luar nalar manusia, maka yang keluar dari ucapan seorang yang beriman itu adalah kalimat subhanallah. Dan ketika orang beriman ditimpa musibah, maka yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang beriman mendapatkan satu nikmat, maka orang beriman selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ada satu fenomena yang aneh juga. Orang beriman mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak heran kalau Nabi mengatakan ittaqu firasatul mu'min. Takutlah kalian terhadap firasat orang beriman. Kenapa kita harus takut? Karena setiap ucapan orang beriman itu mengandung pengabdian sujud kepada Allah. Bayangin, ketika fenomena yang dahsyat tidak mampu terekam si otak manusia, orang beriman lebih mengedepankan ketauhidan daripada menyandarkan logika berpikirnya. Yang keluar itu apa? Maha suci Allah. Dia tidak mengatakan la kana ini, enggak. Karena di dalam Al-Quran surat Tabarak pun dijawab ayat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kekuasaan kerajaan langit dan bumi.
dan Dia berkehendak atas segala sesuatu. Allah menciptakan kematian dan kehidupan menjadi ujian. Siapa yang terbaik amalnya? Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di awal surat Al-Isra, kata para ulama, dengan ditandai dimulainya dengan kalimat tasbih, berarti di bulan Rajab ini kita banyak mendawamkan tasbih. Kita banyak mengistiqomahkan tasbih. Kenapa? Supaya kita juga bisa menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam jagat ini. Kata ulama tasawuf, saya luwe mengucapkan kalimat subhanallah, maka Allah akan membuka hijab di dalam hatinya, membuka kegelapan di dalam hatinya, yang kemudian Allah pancarkan keajaiban-keajaiban di bumi ini yang sebelumnya belum tahu. Makanya ketika malaikat disuruh menyebut nama-nama benda oleh Nabi Adam, dia tidak bisa. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini juga ketika ketidaktahuannya malaikat itu dia bertasbih. Dan setelah dia bertasbih, malaikat itu baru ditampakkan nama-nama benda oleh Allah. Tau naran gedeng pau si malaikat, tau naran gedeng nangka, tau naran lawan kayu. Ternyata misteri tasbih di dalam ayat ini menguak suatu fenomena metafisik, menguak sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Maka sekali lagi, Bapak Ibu, apabila terluwe ucapan subhanallah, maka sesuatu yang belum kita ketahui hari ini, insya Allah besok akan dibuka oleh Allah. Kenapa dibuka oleh Allah? Di dalam ayat ini diantar oleh Allah dengan permulaan tasbih. Baru Allah membuka pintu-pintu langit, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian Rafrafil Ahdor, kemudian Arash, kemudian Istawa. Dengan apa Allah buka? Ternyata dia buka dengan kalimat tasbih. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang dimulaikan dengan kalimat tasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Banyak yusabbihu lillah. Itu kenapa setiap, coba pelunggu saksikan, setiap surat-surat yang di dalamnya ada tasbih, kalimat tasbih, menguak misteri di alam metafisik. Misalnya surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa ila akhiril ayat. Kalimat itu juga kalimat tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, di sini Allah menyebut dirinya sebagai sang pencipta. Pencipta kepada siapa? Pencipta terhadap manusia, terhadap alam semesta. Itu fenomena yang sangat dahsyat. Nah, kita mulai menguak misteri di balik satu ayat surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Kata asra ini dalam penafsiran para ulama bukan perjalanan biasa. Ada ulama menafsirkan asra ay al-barq. Apa makna dari al-barq itu? Al-barq itu adalah kilat, adalah petir. Kenapa diidentikan dengan petir asra ini? Karena perjalanan Nabi Muhammad itu lebih cepat dari kilat. Makanya sudah dimulai dengan kalimat tasbih. Tidak biasanya ada orang berjalan terus kecepatannya seperti kilat.
Dulu kita pernah mendengar sandiwara namanya tutur tinular. Di situ ada namanya ajian CP angin, yang kemudian kecepatan Arya Kamandanu luar biasa. Tapi kalau bersanding dengan kecepatan Nabi Muhammad, kalah jauh kecepatan Kamandanu itu yang dikenal dengan CP angin. Lalu kita bergeser sedikit ke ilmu astronomi dan ilmu fisika. Dalam rumus fisika dan astronomi, kecepatan cahaya per detik itu kurang lebih 350.000 km per detik. Nah, kalau disanding dengan asronya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad itu mengalahkan kecepatan cahaya yang per detik 350.000 km per detik. Lalu mana ilmuwan hebat yang ada di permukaan bumi ini? Dulu tahun 1973 viral seorang Amerika yang bernama Neil Armstrong yang pernah menginjakkan kakinya ke angkasa. Lalu disusul pada tahun 2011 seorang wanita yang bapaknya Amerika, yang ibunya India, yang bernama Yunita Sulia, menginjakkan kakinya ke angkasa selama 125 hari hanya masih ke angkasa. Nabi Muhammad bukan saja ke angkasa, tapi menembus 7 lapisan langit. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi dalam kitabnya Isra dan Mi'raj, mana pesawat tercanggih di dunia ini? Mana pesawatnya Amerika? Mana jetnya Iran? Mana jetnya Afrika? Mana jetnya Jepang? Mana jetnya Cina? Berkumpul semua untuk menembus perjalanan baginda Rasul dengan disusul dengan satelit. Kemudian Apollo takkan pernah mampu mengimbangi kecepatan dan perjalanan Nabi Muhammad. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi, kalau ada satu pesawat yang paling canggih di alam semesta ini, maka miliaran tahun baru dia akan sampai ke tempat itu. Dan tak ada umur manusia miliaran tahun. Dalam sebuah riwayat, jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Siapa umur manusia 500 tahun di zaman modern ini? Dan pesawat mana yang mampu menembus langit? Kalau ada pesawat yang mampu menembus langit, dia akan hancur dan terbakar dengan cahaya matahari. Kalau kita pakai rumus astronomi dari tempat ini di Telaga Lebur, diukur jaraknya dengan matahari, maka dari tempat ini terukur dengan astronomi 150 juta kilo. Lengan Telaga Lebur sampai matahari tahu nanti yuk 5 ring. Itu jaraknya dari sini dalam pandangan astronomi 150 juta kilo. Dan itu ditembus oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan yang singkat. Asra bi abdihi. Nah, sekarang kenapa beliau disebut abdihi, tidak langsung menyebut? Dalam tafsir itu disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan abdihi ini dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa disebut abdihi, tidak langsung menyebut namanya? Allah mengajarkan kita bahwa satu-satunya makhluk Allah yang tingkat pengabdiannya itu mengalahkan semua makhluk Allah di alam semesta ini. Makanya nama beliau di dalam Al-Quran itu yang pertama disebut abdihi. Lalu yang kedua disebut Rasul. Dari mana kita ketahui? Di dalam surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lalu yang ketiga namanya Nabi. Dari mana kita ketahui? Dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kemudian beliau namanya Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an
wa sayajzillahu syakirin. Kemudian nama beliau yang terakhir dalam Al-Quran namanya Ahmad. Dalam potongan ayat mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah, dalam konteks penafsiran para ulama, abdihi itu adalah orang yang tingkat pengabdiannya paling tinggi di antara semua makhluk Allah. Apa bentuk pengabdian beliau? Kenapa digelari abdihi? Pertama, karena beliau orang yang paling lembut hatinya. Dari mana kita ketahui? Allah jawab, "Bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dengan sifat beliau inilah kemudian Allah meletakkan kalimat abdihi pada diri Rasulullah. Si pertama yang pernah terkelekin abdihi, dia orang yang paling luyun hatinya. Apa makna luyun? Luyun itu lembut hatinya. Wah denara si palang lembut hatinya manusia kecuali Nabi Muhammad. Si palang guar dadana sedokna Nabi Muhammad. Bela kata ya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Di sini karakter beliau diunggah oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah. Sama dengan doanya Nabi Allah Musa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wadhiran min ahli. Jadi beliau pertama kali mendapatkan abdihi itu dari sifat dan tabiat beliau, dari semua sifat-sifat manusia di bawah kolong langit ini. Yang pertama, beliau memiliki kelembutan hati. Makanya di dalam riwayat kurang lebih 5 kali beliau dioperasi dadanya. Di saat beliau pertama kali dioperasi oleh 4 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, itu dikala beliau berumur 4 tahun 8 bulan. Lalu terakhir beliau dioperasi dadanya pas dia akan Isra dan Mi'raj menghadap Allah. Itu dioperasi terakhir waktu dia akan Isra dan Mi'raj. Nanti kita akan kupas apa di dalam dada beliau ketika beliau dioperasi. Kita lanjutkan dulu ayat ini. Yang pertama, abdihi itu karena beliau memiliki kelembutan hati. Lalu yang kedua, kata Allah, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Muhammad, sekiranya engkau berlaku berkeras hati, hatimu keras, hatimu kasar, maka orang-orang menjauh. Ya saya lamun keras atenta, nekasar pranaenta, ada demen apa deh? Ketakutan apa demenan? Ketakutan. Ini rahasia beliau mendapatkan gelar abdihi dari Allah. Lalu yang ketiga, apa yang membuat beliau menjadi abdihi di dalam ayat ini? Karena beliau itu orang pemaaf. Maka seorang pemaaf itu disayang oleh Allah, dicinta oleh Allah, disenangi oleh semua manusia. Jangan menjadi orang pendendam. Dedek dijoli dengan si pendendam pendengki. Karena gue amal ta ngombe-ngombe rajin ta ibadah, ngombe-ngombe rajin ta tahajud, tetapi kedengkian demi kedengkian terus le dalam diri ta, maka luluh lantah amal itu. Maka yang terindah bagi kita adalah menjadi orang yang pemaaf. Biar orang dengki kepada kita, biar orang memfitnah kita, biar orang menggibah kita, maafkan dan doakan mereka.
Karena apa? Nabi Muhammad mengajarkan kita pemaaf, dan tidak ada ruginya orang yang pemaaf. Dia akan tenang jiwanya, bahkan menjadi kekasih Allah yang sangat istimewa bagi orang-orang yang pemaaf. Bawa nanti sifat pemaaf ke? Bawa pandai. Peganglah sifat pemaaf. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang pemaaf dicinta oleh Allah. Makanya abdihi ini karena Nabi dengan siapapun yang menghina, menista, menggibah, memfitnah, menjelekkan, membuli, dia selalu maaf, memberikan maaf kepada orang lain. Makanya Nabi selalu bilang, jadilah kalian pemaaf. Jadilah kalian pemaaf. Setiap orang pemaaf itu akan dianugerahi cinta dan kasih sayang Allah. Ini yang mahal. Lalu yang ketiga, kenapa beliau dikatakan abdihi? Beliau tidak pernah lupa mendoakan semua umatnya. Dan kita diajarkan. Makanya di dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sa'rani, ketika Imam Ali diberikan ijazah doa oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, ya Ali, barang siapa yang mengamalkan doa ini 20 kali sehari semalam, maka dia akan diangkat jadi wali Allah, menjadi kekasihnya Allah. Lalu Imam Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doa apa yang aku amalkan sehingga Allah menjadikan aku menjadi kekasihnya, menjadi wali-walinya di dunia? Maka Nabi menyebut, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bau sidin amalangan 20 kali sejelas-jelas. Maka siapa yang mengistiqomahkan kalimat ini, kata baginda Rasulullah SAW dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sa'rani, maka dia akan menjadi kekasih-kasih Allah di dunia ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini yang menjadikan Nabi istimewa. Makanya sering saya katakan kepada pelungguh semua, dedek lupa bilang tetinduk doa yang batur selapu lengan masrik sampai maghrib. Doa tak sederhana, cukup pelungguh buka bibir sebelum tidur, baca itu sebelum tidur setiap malam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang membaca doa ini sama halnya dia memberikan sedekah kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang masih hidup dan yang meninggal dunia. Dan apa hebatnya, setiap pelungguh mengucapkan kalimat ini, maka seluruh malaikat Allah di arsy itu memohonkan pelungguh ampunan tanpa terkecuali. Coba bayangkan, sekedar dengan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus laku malaikat doa yang sida. Apa doanya malaikat? Dia memohonkan kita ampunan, kemudian memohonkan kita supaya kita terhindar dari neraka jahanam. Kita juga dimohonkan oleh malaikat Allah supaya kita yang mendoakan saudara-saudara kita
menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadilah orang yang selalu mendoakan. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sangat istimewa dengan penyebutan abdihi di dalam ayat itu. Yang keempat, karena beliau itu selalu bermusyawarah. Menurut penelitian orang Amerika, bahkan ada seorang yang menulis buku 100 tokoh berpengaruh yang bernama Michael Hood. Dalam 100 orang-orang hebat di dunia itu, masuk dalam daftar buku beliau yang namanya Michael Hood. Dengan si hebat lebar dunia ini, 100 tokoh tamal dalam bukunya. Ternyata si ranking sekik dalam bukunya Michael Hood itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Michael Hood, Michael Hood, kenapa engkau tulis nama Nabi umat Islam dalam Nabimu? Bukankah kita punya tokoh-tokoh besar? Ada Aristoteles, ada Scopen Palmatius, ada Scopen Hur, kemudian ada Budi Gautama, ada Anaximander, banyak tokoh-tokoh barat yang luar biasa. Kata Michael Hood, jujur walaupun saya bukan orang muslim, tapi setelah saya meneliti 100 tokoh di dunia ini, belum ada tandingannya yang namanya Muhammad itu. Lalu apa alasan saya menaruh dia? Kata Michael Hood, satu, namanya tidak pernah berhenti disebut walaupun dia sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Coba bayangkan, Arab dengan mati 1400 tahun yang lalu, selain dari Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut. Soeharto menjadi presiden kita kurang lebih 32 tahun berkuasa, jarang masyarakat Indonesia menyebutnya. Soekarno menjadi presiden pertama meninggal dunia, jarang kita sebut. Nabi Adam udah berapa ribu tahun meninggal dunia, jarang kita sebut. Nabi Musa jarang kita sebut, Nabi Isa jarang kita sebut, Nabi Daud jarang kita sebut, Nabi Nuh jarang kita sebut, Nabi Muhammad setiap detik, setiap menit beliau selalu disebut namanya. Ini yang membuat Michael Hood itu kagum. Nek narak pemimpin dunia si kagum mangku. Schopenhauer, tokoh hebat. Kemudian Anaximander, tokoh hebat Yunani. Budi Gautama, tokoh hebat orang Buddha. Kemudian Ibnu Khaldun, orang-orang hebat pencetus ilmu sosiologi. Kemudian ada Thomas Alva Edison. Kemudian ada Al-Khawarizmi. Kemudian ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina dan lain sebagainya. Dia sudah hebat dulu. Bahkan Ibnu Sina menjadi dokter ternama. Kemudian Ibnu Rus, penemu biji beras, namanya Ibnu Rus. Orang Barat menyebutnya rais, itu beras. Kemudian orang Arab menyebutnya aruz. Kenapa? Aruzza, itu juga beras. Dia penemu talang beras yang kita makan hari ini. Tetapi hilang namanya Ibnu Rus, hilang dari peredaran. Al-Khawarizmi penemu rumus matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sudah gak ada lagi nama beliau, jarang disebut. Hanya orang-orang yang menggeluti matematika itu pun jarang disebut yang namanya Ibnu Rus. Aja yang namanya Al-Khawarizmi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat kita sebut namanya, di luar sholat kita sebut namanya. Di kala pertemuan seperti ini kita lantunkan salawat untuk dia. Namanya abadi sepanjang hidup di dunia dan akhirat, takkan pernah lenyap. Makanya ada salawat dari seorang aulia Allah yang berkata, Allahumma salli ala Muhammad la yamutu abadan abadah. Kenapa la yamutu abadan abadah? Tidak mati selama-lamanya karena Nabi Muhammad walaupun secara zahir makam beliau di Madinah, di Raudah,
tetapi Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan kalian menyangka, mengira orang yang mati terbunuh berjuang di jalan Allah. Nabi Muhammad pejuang sejati, 23 tahun dia berjuang menegakkan agama di muka bumi ini. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, menanamkan akidah keyakinan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. 360 patung yang mengelilingi Ka'bah hancur berantakan ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api orang Yahudi yang disembah berabad-abad lamanya itu seketika jatuh, seketika padam. Kemudian istana di Romawi, balkon-balkon yang begitu kokoh yang diagungkan oleh orang-orang Romawi, begitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, hari itu hari kehancuran balkonnya, istananya orang-orang Romawi. Dan hari itu juga hancurnya Manak, hancurnya Lata, hancurnya hancurnya Hubal. Itu ketika baginda Rasulullah hadir di permukaan bumi. Maka benar alasan Michael Foot bahwa saya tidak pernah menemukan pemimpin besar di dunia ini. Dia sudah wafat 1400 tahun yang lalu, namanya tidak pernah sepi dari permukaan bumi ini. Di tengah malam ada orang bersolawat, di siang hari ada orang bersolawat. Kalau kita saksikan di Mekah Madinah 24 jam di situ orang bersolawat. Inilah Nabi yang tidak akan mati selama-lamanya, namanya dikenang ila yaumiddin. Di akhirat pun beliau pertama kali nanti akan diminta oleh Allah membuka pintu surga, dan namanya di dalam surga dihias oleh Allah di dalam dinding-dinding surga. Lalu yang kedua, kata Michael Foot itu, kenapa Nabi Muhammad aku letakkan di dalam bukuku? Ajarannya tidak pernah sirna, selalu dijalankan oleh pemeluknya 5 kali sehari semalam. Tidak ada orang yang berhenti sholat. Bahkan kata peneliti, azan ini mengelilingi dunia, tidak pernah putus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang terbaik ucapannya? Orang yang terbaik ucapannya, kata Allah, mereka yang menyeru ke jalan Allah. Siapa dia? Kata ulama menafsirkan ayat ini, para muazzin. Jadi agama ini selalu dijalankan. Beda dengan agama Hindu, beda dengan agama Kristen, beda dengan agama Yahudi. Tempo-tempo mereka beribadah. Orang Kristen kan hari Ahad, tapi kita umat Islam 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kata Michael Foot, saya tidak pernah melihat orang muslim berhenti bersalat. Bahkan sampai Ka'bah diteliti. Kita bersyukur kepada orang muslim. Seandainya tidak ada orang tawaf di Mekah, di Ka'bah itu, maka dunia ini akan mandek. Dunia ini tidak berputar. Dunia ini akan beku, dunia ini akan mati. Semakin banyak orang tawaf, maka peredaran bumi ini semakin lancar berputar. Tapi kalau orang berhenti tawaf, kata peneliti orang-orang barat, maka dunia ini akan terjadi kiamat, terjadi the Big Bang, terjadi kehancuran di alam semesta. Ternyata orang tawaf di Ka'bah itu memperkuat bumi Allah di permukaan ini. Lalu kemudian kata Michael Foot, kenapa saya kagum dan meletakkan namanya nama pertama? Karena Al-Quran yang dibawa selalu dibaca. Orang meninggal dibacakan surat Yasin, orang nikah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi kita ngaji di sini ada duet saudara tadi. Ini yang tadi kori kita itu saudara, bersaudara, adik kakak. Suaranya luar biasa. Jarang kita lihat kori beradik kakak.
Ada memang Muammar sama Imran Rosadi, itu juga ya ada, tapi jarang. Ini ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya kita singkat. Lalu kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata lailan ini dalam kitab Durratun Nasihin ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Lailan ay sulusul lail, sepertiga malam. Ada juga menafsirkan ba'dul lail, sebagian kecil malam. Ternyata perjalanan Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang dulu ditempuh perjalanannya 40 hari 40 malam. Kalau dengan menggunakan kendaraan maka ditempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Nabi menempuhnya dalam beberapa menit. Ini yang menyebabkan kemudian ayat ini menjadi sangat luar biasa, dahsyat dan dalamnya. Dalam tempo beberapa menit sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Haram disebut? Lalu dari mana Nabi Isra? Umum ayat ini Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu kan ada Ka'bah. Di situ di Ka'bah ada Hijr Ismail. Ada juga multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di sampingnya ada makam Ibrahim. Lalu dari mana setarnya Nabi Isra? Ini yang menjadi penelitian. Karena disebut Masjidil Haram luas, umum. Kata ulama, setar beliau berjalan dari Jabal Qubais, gunung pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia. 2000 tahun duluan Jabal Qubais, baru ada gunung-gunung di dunia ini, termasuk gunung-gunung sepotong. Yang pertama itu Jabal Qubais. Keberadaan Jabal Qubais ini diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah jauh sebelum Nabi Muhammad. Apa buktinya? Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Waktu Nabi Allah Ibrahim Khalilullah disuruh naik, Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil semua manusia dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke sini ngombe angkungku ngempoh dengan. Sementara dunia ini guar, ya Allah. Di darah HP di zaman lain, mun kane sida de pun lengan telaga lebur timpa Amerika sampai penting. Sida bisa video call dengan orang yang di Mekah sampai tidak? Dulu di zaman Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, ndek nara HP, ndek nara mic, ndek nara loudspeaker. Waktu dia memanggil, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, ndek sampai si aku, ndek sampai si napasku. Maka Allah meniupkan napas panjang kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Lalu suaranya kedengaran di seantero alam semesta tanpa menggunakan alat teknologi. Hanya dengan suara beliau menggoncangkan alam semesta dan menggema di seluruh langit, di seluruh arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya dengan telaga lebur luwe lalu anak Mekah. Buktinya luwe dengan sekotong tengah, sekotong barat, sekotong timur, dengan Lombok tengah, dengan Lombok barat, dengan Dayan gunung. Makanya Allah mengatakan min kulli fajjin 'amiq, dari seluruh penjuru bumi ini orang datang ke Madinah, orang datang ke Mekah. Karena apa? Seruan dari Nabi Allah Ibrahim lewat mana? Lewat Jabal Awil Qubais yang menggema suaranya ke seantero alam semesta ini. Inilah yang kemudian orang berbondong-bondong datang ke situ. Nah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam pandangan ulama, beliau Isra Mi'raj dari Jabal Qubais di Masjidil Haram. Dulu Jabal Qubais itu kan masuk di area Masjidil Haram. Sekarang sudah tidak ada, sudah dibangun rumah oleh Raja Salman di depan Safa dan Marwah di situ. Dan Jabal Qubais ini tempat Hajar Aswad dulu disembunyikan ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka banyak sejarahnya Jabal Qubais di situ. Makanya itu menjadi fenomenal dalam catatan sejarah peradaban Islam. Dari Masjidil Haram, kenapa masjid disebut mendidik manusia umat Islam di seluruh belahan bumi ini, supaya kita semua umat Islam itu bersatu. Umat Islam di Lombok bersatu dengan umat Islam yang ada di Jakarta. Umat Islam yang ada di Jakarta bersatu dengan umat Islam yang di Palestina. Umat Islam yang ada di Palestina bersatu dengan umat Islam yang ada di Amerika. Kenapa Masjidil Haram? Karena di situ Allah kumpulkan manusia dari seluruh bumi ini. Disitulah ada orang India, di situ ada orang Afrika yang berkulit hitam, di situ orang Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura, kemudian Jepang, dari seluruh penjuru dunia hadir di situ. Tidak ada orang yang berkelahi, dan mereka membawa mazhab masing-masing. Ada mazhab Imam Syafi'i di situ, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Ibnu Hambal, ada mazhab Imam Hanafi. Tidak ada yang saling menjelekkan. Kita semua di situ satu komando dengan Imam Masjidil Haram, satu komando dengan Imam Masjid Nabawi. Maka Masjidil Haram ditampakkan oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj supaya umat manusia, khususnya umat Islam, bersatu di seluruh alam semesta ini. Coba bayangkan, Lailam minal Masjidil Haram, luasnya di situ Masjidil Haram. Siapa yang sholat satu kali di Masjidil Haram sama halnya sholat 1.000 kali, 100.000 kali di tempat yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama halnya dia sholat 1.000 kali di tempat yang lain. Maka Allah menampakkan Masjidil Haram supaya setiap orang yang datang ke sana umroh, yang datang haji, sepulang mereka dari tanah suci, mampu menebar persatuan dan kesatuan di tanah kelahiran masing-masing. Sehingga itulah jawaban dari surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kursekit, jangan ada Tuan Guru Wildan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Di situ Masjidil Aqsa itu dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah. Kata ulama menafsirkan ayat ini, kenapa banyak nabi-nabi diutus? Berapa banyak nabi diutus ke Palestina? Sepertiga para nabi dari 124.000 para nabi itu, sepertiga para nabi, dan 313 seorang rasul itu diutus sepertiganya datang ke Palestina. Kumbekna karena kedok dengan Bani Israel, karena bengkeng-bengkeng. Nabi dibunuh. Nabi siapa yang dibunuh oleh Bani Israel? Nabi Zakaria digergaji, tebelak awakna si dengan Bani Israel. Yang tersuruh hijrah Nabi Ibrahim pernah disuruh hijrah oleh Allah untuk datang ke Palestina. Dia tinggalkan Siti Hajar antara Safa dan Marwah. Ada anaknya Nabi Ismail pergi ke Palestina. Ternyata Nabi Ibrahim pun juga waktu hijrah ke Palestina difasilitasi burak oleh Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad yang mengendari burak dikala dia Isra, tetapi ternyata Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam diberikan burak oleh Allah untuk berjuang di Palestina, menegakkan agama Allah di situ. Kenapa? Karena kekejaman dan kejahatan orang-orang Bani Israel. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, sekarang kita naik. Sekarang kita mi'raj. Waktu bertemu Allah dengan Nabi Muhammad, apa bilangnya Nabi?
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nih salam Allah Ta'ala waktu nu berjumpa. Waktu nu berjumpa Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian disaksikan oleh para malaikat. Mendengar jawaban Allah, malaikat berkata, Ya Allah, ini siapa yang kau jawab salamnya? Maka Allah menjawab, wahai malaikatku semua, saksikan yang aku jawab salamnya, hambaku yang paling mulia di alam semesta, dia adalah Muhammad. Maka semua malaikat lalu mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bertatahiyat. Ini asal muasalnya. Nah sekarang jawaban linuriyahu min ayatina. Kita lanjut ke ayat ini, tinggal 5 menit Tuan Guru baru selesai. Linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda-tanda yang kekuasaan yang ditampilkan oleh Allah? Pertama, dia tampakkan alam nasut. Yang kedua, dia tampakkan alam malakut. Yang ketiga, dia tampakkan alam jabarut. Yang keempat, dia tampakkan alam lahut. Alam manusia itu apa? Di kala Nabi Isra, Allah perlihatkan orang yang menggunting lidahnya. Lek telaga lebur, arak dengan guntang elak neke. Lai sini Isra Nabi Muhammad arak dengan tegita guntang elakna. Kata Nabi, Sayyidina ya Jibril sing guntang elakna. Gambaran umat daerah sigirang dia fitnah rausang batur. Oh, dendek guntang elak tadi. Sakit apa dek? Lalu Nabi melihat ada orang yang membenturkan kepalanya sampai pecah, dipukul kepalanya sampai pecah. Nabi kaget, ya Jibril, ini ada orang yang membenturkan kepalanya, siapa ini Jibril? Jibril menjawab, gambaran umatmu yang tidak pernah mau sujud, tidak mau sholat kelak di hari kiamat. Allah sudah siapkan jurang di dalam neraka jahanam. Lalu orang itu akan membenturkan kepalanya, hancur buat lagi, hancur buat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada orang yang berenang di lautan darah. Nah kalau kita di Sekotong ini kan berenangnya di laut. Ada pantai Taila-ela, ada pantai Kemos, berenang di sana. Tapi ada yang disaksikan oleh baginda Rasul, ada orang yang berenang di lautan darah dan nanah, busuk lagi, bau lagi. Nabi bertanya, ya Jibril, aikinunu umat be, aikinunu Jibril. Jibril menjawab, inunu inu umatpe, kura umatpe. Orang yang meribakan uang, yang memberanakkan uang, meranakan kepeng. Arak kepeng beranak, si beranak bebe, si beranak manuk, si beranak apa? Sapi. Kata Jibril, ya Muhammad, umat besik ngonong lek darat nono dengan tanda umat era si meranakan kepeng mbeng dengan hingga 1 juta
oleh 1,5 juta, mbeng dengan hingga 2 juta, oleh 3 juta, era dengan sino ngonong le api neraka jahanam tersediaan darah bareng nana si mendidih rani sida rani pande dende meranakan kepeng arian dengingon bubur mentelo iya jual telurna mau sida arian dengingon be mau sida tel bau depia telo timbang demeranakan ida genonong era ledara bareng nana meleida muna ngenoja dende na ara meranakan kepeng berarti munara kepeng beranak ara aman kepeng ara inan kepeng berarti ara teluk kepeng aman kepeng pepuk kepeng baluk kepeng lalu beranak bina ia betian ngarep ngetes. Insya Allah jemaah niki jadi darah tuan guru nih. Alhamdulillah. Jemaah B jaga sekitar si Nabi Nuh. Tuh dengan jemaah si meranakan kepeng, arian meranakan bubut. Jelas? Terakhir. Ara dengan tegita si Nabi ngakenduri. Wahara kita dari sekotong. Nih luwe dengan sepagi ada hadir ini. Ara 5 sepagi dengan ngakenduri. Darah. Lekelayu denara. Le Sekarbela. Darah. Ara tuan guru. Nah beliau dari Sekarbela. Darah dengan ngakenduri. Ara kita ke si Nabi Muhammad. Ya Jibril, nengombe dengan ini ngakenduri, di darah roti ke nekakan, di darah beras ke nekakan, di darah gandum nekakan arah, lagu umbe na, oh tanda umat daerah sinde namele bayar zakat. Denamele mbak berimpak, denamele bersadaqah. Arah dengan denamele berzakat, duit, oh siap-siap ngakenduri era. Disebut oleh Allah dengan sajaratus zakum, lalon si beduri, tiup le dalam neraka jahanam. Ia tekelorang le dengan sinde namele bayar zakat. Ia tekalongang endah ular beli terus tergigit belumna sampai selama-lamanya khalidi nabiha abada. Jelas. Kemudian satu, ada orang yang udah tidak mampu menahan beban, dia jatuh tersungkur dengan beban beratnya, lagi ditambah lagi, kata Nabi Muhammad, ya Jibril, yang ngombe dengan itu, wah berangkat malak, tetambah malak, ya lalampan umat da Muhammad, siara lebon dunia, ya rakus le jabatan, selaku melena. Wah jari kepala ini, malam kepala ini. Wah jari kepala ini, malam jari kepala tuh. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Disiapkan gunung untuk ditindih di neraka jahanam.
Itu gambaran semua umat. Arah dengan terakhir tergantung guruna terus kerangkatan kok tangkel otaknya. Oi, kulit otaknya gue kelupas ketempu lolornya. Nabi berkatakan, ya Jibril nengombe dengan ini aku nak berganteng buluna. Oh gambaran umatnya si girang sugu luar diulah berjilbab. Oi, diulah berjilbab tergantung era yang pun ini angkat sesenggak batur sekotong lebur apa kena selebung batu beli menuah pada beli pada betelekung jari agenda negantung itera bekelupas otakta ketempu lolor si otakta gara-gara lekbon dunia subur anang pekan denula ngadu jilbab min jalabibihinna aw yu'rafna kata Allah. Berjilbab supaya kalian dikenal ke entak tene dulu. Wah, masih ada tuan guru lagi. Okay. Jadi Bapak Ibu, sudah itulah sekelumit mun tekupas bilu Isra Mi'raj deman alam malakut ne masih alam nasut baru sampai angkat. Nah nanti Bapak Ibu yang dari Mas Bagi situang jalan ngaji insyaallah sebelum zuhur kita selesai bareh tebareng-bareng aneng sedih laut wah ngaji apa rana ini kita sudah ngaji sudah terobati hati kita nanti kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah linuriyahu min ayatina. Apa yang kita lihat? Pantai-pantai sekotong yang bergelombang, gunung-gunung yang menjulang tinggi, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, tiada yang tahu kemana ku pergi. Gunung tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, tiada yang tahu aku ada di sekotong melihat gunung-gunung yang tinggi. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahu waliyut taufiq. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari langsung kejar waktu. Baik. Iya. Jadi jelas Ibu G. Jelas G. Masih kuat. Masih sehat. Makin tepi dengan si kedua. Ya. Dengan tidak asing balik. Ya. Nah, makin bekerja di kanan. Alhamdulillah. Jadi baru ke samping Johor kota Semakin. Nah, dan kita boleh pakai tegawin ini. Ada yang kita pahami Nabi si tegawin ini, ada yang sah tegawian. Nah beliau ini masih bajang ting-ting ni. Alhamdulillah. Cuma sikit sebinian ini. Ini malu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari niki aku dan guru jamaah pelindung niki sikit ulik lagi luar biasa ini.
kita sangat syukur ini. Mudah-mudahan setelah hidayah Allah di dalam Quran dan hadis ini. Mana perasaan beliau si baru, elak-elak ini maaf memang. Maaf, ini maaf ini lagu lamun diisi dengan dakwah pengajian, insya Allah mungkin akan terbasmi orang-orang yang jahat. Memang itu pegawaian kanak-kanak sebenarnya. Nah, namun yang dulu dia segera kejam balik ke nanti ini mana bahasa tua guru si baru kemarin ini. Dawak kamu makin beliau yang tua balik terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih sanggup? Masih kuat? Jangan ke asar ngaji nggih. Pelingih mendot dia nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karim sekali. Adik semangat nggih karena niki tahun baru Ibu. Walaupun sang Masehi niki tahun baru. Pelunggung tiang harus semangat gairah istri lain-lain loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama pelunggung yang muliakan ta'zimi, pengasuh, pembina Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis, Ayahanda Bapak Kiai Haji Mun'am. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga dengan Abah Handal Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Kusyairi MPDI. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, beserta dengan seluruh keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Malik. Pelunggung sami Dani sami mobil khusus baru korik yang pelunggung dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah. Pelunggung yang dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kita doakan beliau-beliau seluruhnya, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir Bapak Ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdin nahdiyat, ina iring ina ira. Saya sangiring ya beridap. Beridap gembira, beridap senang di tahun baru niki. Pelunggung tiang berkumpul, berzikir, bersolawat, meraih ampunan rahmat Allah Subhanahu, yang membuat Rasulullah bangga kepada tiang pelunggung, yang membuat Rasulullah tersenyum serming cingakin pelunggung sami. Yang kata orang malam tahun baru, yang kata orang hari tahun baru tanggal 1 Januari, unin dengan ye tak macam rondo sebande. Tentu akan di tempat-tempat macam ruang haaran dosa, syarat kemaksiatan, baik malam tahun baru, jelo tahun baru. Namun hari ini pelungguh membuktikan di Darul Quran wal Hadis berkumpul meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir, bermuhasabah. Makin sebentar lagi Tuan Guru Kusyairi akan ngiring tiang pelungguh bermuhasabah, merenung kehidupan ini. Sila baik sadang satu tangan pelungguh, ia si mosok kain panang tangan bareh.
Ibu, tiang pelunggung sami mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Tican barokah di bulan Rajab, tican barokah di bulan Syaban. Mudah-mudahan terbaik malik di bulan suci Ramadan. Karing-karing satak kali Ramadan ada tiru-tiru piri. Papan sepilu karing satak ke kekerasani. Nggih, mudah-mudahan ya. Harapannya luwean, nggih. Jaga tak pican isi nenek sakua. Pokok tuah tunas beloan. Ibu, baru tiang pelunggum sami tican, isi bingung jadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.